Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu sehat dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran, walaupun dari rumah ya. Halo kelas 5 hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Dona Solhiana pada pembelajaran kelas 5. Yuk kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dimudahkan dan diberkahi. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga serta jenis usaha ekonomi masyarakat. Yuk kita mulai ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. 2. Dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat membedakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. 3. Dengan membaca teks bacaan dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri maupun kelompok. Nah, yuk kita mulai dengan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Tentu kalian masih ingat ya, karena kita sudah mempelajarinya pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Kata tanya apa? Itu untuk menanyakan sesuatu atau informasi. Kalau siapa? Menanyakan seorang, pelaku, ataupun tokoh. Di mana? Itu menanyakan tempat. Kapan? Menanyakan waktu, kegiatan atau waktu kejadian. Bagaimana adalah menanyakan proses terjadinya sesuatu peristiwa atau suatu kejadian maupun cara, ya, proses cara. Mengapa itu kita gunakan untuk menanyakan sebab akibat. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan 2 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Udin kepada Siti. Pertanyaan pertama, sesuai dengan kegiatan kerja bakti yang telah dilakukan oleh warga sekitar. Pertanyaan Udin kepada Siti, kapan kerja bakti dilakukan? Siti menjawab, dilakukan pada hari Minggu. Terus mengapa kerja bakti dilakukan? Siti menjawab, kerja bakti dilakukan karena lingkungan kotor dengan sampah. Nah, itu merupakan 2 contoh kalimat tanya dengan kata tanya kapan dan mengapa. Pahami anak-anak ibu ya? Kalian pasti bisa membuatnya sebagaimana pada tugas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, pada gambar di samping ya, itu ada kegiatan kerja bakti. Hak kita sebagai warga masyarakat nanti akan mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, kewajibannya kita harus melakukan kerja bakti dengan rasa tanggung jawab, yaitu rasa kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan ini adalah perbuatan baik yang bisa mendapatkan atau menghasilkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Baik, kita lanjut kembali. Nah, bentuk hak sebagai warga masyarakat sebagai berikut. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. C. Menikmati lingkungan bersih. D. Hidup tenang dan damai. E. Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. F. Berpendapat dan berorganisasi. G. Mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, sekarang
bentuk kewajiban warga masyarakat. A. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. B. Menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Contohnya, pada pandemi sekarang, itu dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. C. Mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga masyarakat setempat. D. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ya, saling bersapa, saling ramah tamah, ya, dan tidak saling bermusuhan. E. Membantu tetangga yang terkena musibah. F. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut kepada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Nah, nanti ini masuk juga kepada hak dan kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab juga, baik sebagai seorang kepala keluarga, seorang anak, dan sebagainya. Ya, kalian sudah paham ya tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Baik, yang pertama, jenis usaha yang dikelola sendiri, yaitu usaha pertanian, ya, yang dengan modal yang tidak terlalu besar, yang dimiliki oleh sendiri maupun dimiliki oleh beberapa orang yang masih dalam lingkup keluarga. 2. Usaha perdagangan, baik perdagangan asongan, perdagangan kelontong, ya, toko, warung, ya, dan sebagainya. 3. Usaha jasa. Ya, di sini ada jasa, contohnya jasa salon, ya. Nanti ada banyak jasa lain yang dikelola sendiri. Misalkan jasa penyaluran pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Yang keempat, industri kecil. Misalkan pembuatan kue atau home industry, pembuatan kue yang dilakukan atau dibuat di rumah. Dan industri kecil lain misalkan pembuatan gerabah maupun hasil kerajinan tangan yang dibuat di rumah, ya, oleh sendiri dan nanti diperjualbelikan. Nah, yang kedua, jenis usaha yang dikelola kelompok, yaitu pertama firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Jadi kalau dalam firma, 2 anggota sekutunya itu bekerja bersama-sama dan bertanggung jawab secara penuh terhadap usaha bersamanya tersebut. 2. Persekutuan komanditer atau CV. CV adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, terdapat 2 orang tersebut, yaitu orang pertama disebut sekutu aktif, dia sebagai investor dan juga pengelola CV, ya, modal dan juga bekerja. Nah, orang atau sekutu yang kedua yaitu sekutu pasif. Dia hanya sebagai investor, tapi tidak mengelola ataupun tidak kerja, hanya menanamkan modal pada perusahaannya tersebut. Jadi nanti mengenai keuntungannya disepakati berdua, berapa persennya yang hanya modal saja dan yang modal dan bekerja sebagai pengelola. Paham ya anak-anak ibu bedanya ya? Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Jadi nanti ada lembaran saham yang diperjualbelikan pada orang yang ingin membelinya, berarti orang tersebut akan memiliki saham dalam usaha bersama tersebut. Ya, berarti menanamkan modalnya dengan berupa saham. Apa itu saham? Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Jadi semakin banyak kita membeli lembaran saham dengan nominal tertentu, makin besar keuntungan atau persentase yang kita dapatkan ketika PT atau perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Paham ya?
4. BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Apa itu BUMN? BUMN yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ya, contohnya perusahaan PT KAI, Kereta Api, PLN, Telkom, dan sebagainya. Nah, selain BUMN, juga ada BUMD, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Jadi masing-masing daerah memiliki BUMD. Kalau BUMN itu pusat, BUMD itu daerah. Apa tujuannya didirikan BUMD? Adalah untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing dan membuka lapangan kerja bagi warga di daerahnya. Nah, yang terakhir adalah koperasi. Apa pengertian koperasi? Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1, koperasi yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa koperasi itu berazaskan kekeluargaan. Ya. Nah, siapa yang menjadi Bapak Koperasi Indonesia? Bapak Koperasi Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Banyak sekali koperasi yang didirikan di Indonesia saat ini ya. Nah, apa saja bentuk koperasi itu? Ada 5 bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalkan sembako ya, maupun peralatan rumah tangga lainnya dan barang elektronik. Tujuannya agar kebutuhan anggota bisa terpenuhi. Kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi ini menerima simpanan dari anggota, ya, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib. Simpanan pokok diserahkan hanya 1 kali di awal. Kalau simpanan wajib diserahkan setiap bulannya oleh para anggota. Nah, selanjutnya uang yang telah dikumpulkan tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. 3. Koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Biasanya beranggotakan para produsen ya atau pengusaha. Misalnya pengusaha batik, pengusaha tahu dan tempe, ya, pengusaha sapi perah dan sebagainya. 4. Koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi jasa angkutan umum, ya. 5. Koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha secara bersamaan. Misalkan, dalam satu koperasi ada koperasi konsumsi, ya, ada simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran, ya, dan sebagainya. Contohnya, itu adalah koperasi unit desa atau KUD. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, ya, baik mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab, juga tentang jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat, yuk kita kerjakan tugas sesuai dengan materi yang tadi diberikan. Semoga materi tersebut dapat dipahami ya. Nah, tugas ini kalian kerjakan ya di buku tulis, nanti kalian foto seperti biasa dan kalian serahkan di Google Classroom. Apa tugasnya? Sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, sebagai anggota kelas, dan sebutkan atau tuliskan bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia dan pengertiannya. Kalian bisa diskusikan dengan keluarga di rumah ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Semoga materi yang tadi Bu Dona berikan dapat dipahami dan kalian bisa melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan mudah dan dengan tepat waktu. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.